Tuhan tak meninggalkan putranya yang percaya. Santo Yusuf, sang teladan, utusan Tuhan, Bapa yang menerima. Santo Yusuf, sang teladan, utusan Tuhan, Bapa yang menerima. Santo Yusuf, sang teladan, menerima panggilan Tuhan. Ajari kami untuk beriman, untuk menerima panggilan. Tuhan pasti akan menuntun. Santo Yusuf, sang teladan, utusan Tuhan, Bapa yang menerima. Santo Yusuf, sang teladan, utusan Tuhan, Bapa yang menerima. Santo Yusuf, sang teladan, utusan Tuhan, Bapa yang menerima. Santo Yusuf, sang teladan, utusan Tuhan, Bapa yang menerima. Bapa yang menerima. Bapa yang menerima. Oke, selamat malam Pastor Chris, selamat malam Pastor Lukas, selamat malam Bapak-bapak, dan selamat malam Ibu-ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali di acara Bedah Buku Santo Yosef Teladan di Tengah Krisis. Pada tahun ini kita merayakan Tahun Santo Yusuf. Acara malam ini diselenggarakan oleh PT Canisius dan Komunitas Pria Katolik Paroki Curug Gereja Santa Helena. Nanti setelah lagu pembukaan, nanti kita akan masuk ke doa Paus Fransiskus kepada Santo Yusuf. Lalu kemudian ada doa Paus Fransiskus di saat pandemi. Kemudian dilanjut dengan kata sambutan dari Pastor Paroki Curug, yaitu Pastor Lukas Sulaiman OSC. Kemudian kita akan masuk ke sesi bedah buku Santo Yosef Teladan di Tengah Krisis, akan dipandu oleh moderator kita Pak Michael Triada BB. Dan kemudian dilanjut dengan Pastor Chris Purwana. Setelah itu kita akan ada break sedikit untuk video lagu. Setelah itu kita akan ada tanya jawab, ya. Setelah tanya jawab ada lucky draw yang dipandu oleh Pak Michael nanti. Setelah itu kita masuk ke sesi foto bersama, ya. Nanti diharapkan kepada para bapak, ibu, dan para pastor untuk tidak meninggalkan bilik dulu. Kemudian nanti ditutup dengan doa penutup oleh Pastor Lukas dan lagu penutup. Itulah kurang lebih acara rundown kita pada malam hari ini. Kita tidak bertunggu lama lagi, kami persilakan kita akan mulai dengan doa Paus Fransiskus kepada Santo Yusuf. Kami persilahkan.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Paus Fransiskus kepada Santo Yusuf. Salam Sang Penjaga, Sang Penebus, Suami Perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan Putra Tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya, bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasihan, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Salam Yusuf, pria yang tulus mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria dan terpujilah Yesus, Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita berdoa, doa Paus Fransiskus di saat pandemi. Ya pelindung yang suci, jagailah bangsa kami, terangilah mereka yang bertanggung jawab atas kepentingan umum, sehingga mereka, seperti Engkau sendiri, mengetahui bagaimana memerhati mereka yang dipercayakan kepada tanggung jawab mereka. Anugerahkanlah budi yang penuh pengertian kepada mereka yang mencari sarana-sarana yang memadai bagi pemeliharaan kesehatan dan kondisi fisik yang baik bagi saudara-saudari mereka. Topanglah mereka yang membaktikan diri mereka dengan resiko keselamatannya sendiri, membantu mereka yang membutuhkan, para relawan, perawat, dokter yang berada di garis depan dalam penanganan mereka yang sakit. Berkatilah ya Santo Yusuf, agar gereja mulai dari para pelayannya, mewujudkan gereja sebagai tanda dan sarana terang dan kebaikan. Sertailah ya Santo Yusuf, keluarga-keluarga kami, dalam keheningan doa-doamu, sehingga tercipta keselarasan antara orang tua dan anak-anak mereka, secara khusus dengan yang paling muda. Jagailah mereka yang sudah lanjut usia dari rasa kesepian. Mohonkanlah agar jangan seorang pun merasa ditinggalkan karena ketakutan, keputusasaan, dan diabaikan. Hiburlah mereka yang paling rentan. Kuatkanlah mereka yang bimbang. Sertailah mereka yang miskin. Bersama dengan Bunda Perawan, mohonkanlah kepada Tuhan untuk melepaskan dunia dari segala macam bentuk pandemi. Amin. Menarik tadi patung yang disampaikan oleh Romo Krispur, bahwa Bapak Suci Fransiskus seringkali menaruhkan segala kekhawatiran dan apa yang ingin disampaikan dipikirkan pada patung Santo Yosef yang tertidur. Menarik pula ketika Romo Krispur menyampaikan dan berbagi bahwa undangan pertobatan itu dilakukan diam-diam dan tersembunyi, jadi tidak diworo-woro. Selamat malam Romo, apakah bergabung lagi bersama kami? Ya. Sorry, kok tiba-tiba putus itu tadi. Siap Romo. Ya. Terima kasih. Nah, oke, Romo. Monggo Romo diperlajengaken. Ya. Bentar. Ya. Dikatakan ketika Maria hamil, lalu dikatakan bahwa Yosef mau meninggalkan Maria diam-diam. Dikatakan sebenarnya ada dua alasan mengapa Yosef mau meninggalkan Maria diam-diam. Alasan pertama, bahwa dikatakan Yosef orang yang tulus hati, dia tidak mau mencemarkan nama istrinya. Maka Yosef mau meninggalkan Maria diam-diam. Karena begini,
Biasanya kalau ada orang hamil di luar nikah, maka orang itu akan dirajam sampai mati. Nah, dikatakan Yosef yang tulus hati tidak mau mencemarkan nama istrinya. Yosef mau pergi supaya apa? Supaya dia yang disalahkan. Laki-laki tidak bertanggung jawab, menghamili tunangannya lalu lari. Sehingga Yosef itu mau pergi karena mau menyelamatkan Maria. Bukan karena dia mau meninggalkan Maria, tapi mau menyelamatkan Maria. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, Yosef itu yakin bahwa kalau Maria itu hamil, itu bukan karena Maria itu melacurkan diri, dihamili oleh laki-laki lain. Bukan. Maria bukan tipikal orang seperti itu. Yang kedua, bahwa Maria tidak mungkin Maria itu hamil karena Maria itu diperkosa. Bukan. Maria bukan tipikal orang seperti itu. Maka kalau Maria itu hamil, itu pasti dari atas. Pasti ini kehendak Tuhan. Ini pasti tindakan Allah. Maka Yosef ingin pergi karena apa? Sadar saya tidak pantas, saya tidak layak, maka saya lebih baik pergi. Maka yang menarik, Yosef itu bisa tidur dengan nyenyak. Karena apa? Betapapun ada persoalan seperti itu, persoalan yang berat baginya, tapi dia tidur dengan nyenyak, tidur dengan enak, sehingga dia bisa bermimpi. Maka ketika dia bermimpi itu, ada 3 perintah dan 1 informasi. Kita lihat informasi dalam mimpi itu. Informasinya adalah bahwa anak yang dikandung oleh Maria itu berasal dari Roh Kudus. Anak yang dikandung Maria berasal dari Roh Kudus. Dan sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh para nabi, dia adalah Emmanuel. Maka ketika mendengarkan informasi itu, Yosef langsung percaya. Mengapa langsung percaya? Isi mimpi persis sesuai cocok dengan kitab suci. Pewartaan kitab suci. Maka Yosef langsung yakin ini pasti dari Tuhan. Nah, 3 perintah. Perintah pertama, jangan takut. Itu perintah pertama. Jangan takut. Dalam situasi berat, situasi apapun, kondisi apapun, jangan takut. Itu perintah pertama. Perintah kedua, ambil Maria sebagai istri. Perintah yang ketiga, beri nama anak itu Yesus. Memberi nama itu berarti mempercayakan. Jadi Allah menyerahkan, mempercayakan Yesus dan Maria kepada Yesus. Dipercayakan, diserahkan kepada Yesus. Karena memberi nama itu berarti memiliki. Orang yang memberi nama adalah orang yang memiliki. Dari situ kita bisa melihat Yosef itu perannya bukan peran tambahan. Perannya sangat penting. Apalagi tidak mungkin ada seorang anak yang lahir tanpa keluarga, tanpa ayah. Pada masa itu belum ada istilah single parent. Maka seseorang itu lahir ada dalam keluarga. Selalu berada dalam konteks keluarga. Dan mengapa Maria perlu suami? Karena tidak mungkin seorang perempuan hidup sendiri. Perempuan itu ada, kalau dia belum menikah, ikut ayah. Kalau dia sudah menikah, ikut suami. Kalau dia menjanda, ikut anak atau ikut adik, saudara. Jadi seorang perempuan tidak bisa hidup sendiri. Itu pada masa itu. Maka perannya penting menjadi ayah dan menjadi suami. Nah, mimpi dia dapatkan. Ternyata Allah itu berbicara kepada Santo Yosef, menyatakan kehendaknya Santo Yosef itu lewat dan dengan mimpi. Dalam mimpi tidak mungkin ada dialog, maka Yosef langsung menerima. Demikian juga dalam perjalanan kemudian kita lihat dalam kisah kitab suci bagaimana ketika Maria sudah mulai hamil tua harus pergi ke Bethlehem karena ada peristiwa sensus itu, dan di Bethlehem tidak mendapatkan tempat penginapan yang layak, dan di situ Yosef berperan. Yang ada hanya kandang. Yosef mempersiapkan semuanya itu, setidak-tidaknya kandang itu layak dipakai bagi Maria untuk melahirkan. Ini disebut, tadi disinggung oleh Pastor Lukas, keberanian kreatif. Berani. Situasi keterbatasan yang ada tidak menjadikan dia marah, kecewa, tapi dia dengan keberanian kreativitasnya menyiapkan semuanya. Demikian juga ketika mengungsi ke Mesir.
tidak punya apa-apa, tidak bawa apa-apa, mulai menata hidup, mulai untuk bekerja mencari uang supaya keluarga itu bisa makan dan bisa hidup. Dan kita 1-2 tahun tampaknya. Dan di situ Yosef menghandle semuanya, menghadapi semuanya, menyiapkan semuanya. Demikian juga ketika pulang ke Nazaret, mulai bekerja lagi dari nol. Dan ingat, Nazaret itu kota desa kecil. Bahkan dikatakan pada masa itu nama Nazaret tidak pernah disebut-sebut. Dalam buku-buku apapun tidak pernah ada satu kata pun menyebut Nazaret. Kita ingat ketika Filipus ditunjukkan kepada Yesus dan dia mengatakan, apakah ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Tidak dikenal. Maka Yosef bekerja sebagai tukang kayu di desa kecil. Bahkan tidak dengan marah, tidak dengan kekecewaan. Semuanya itu dihadapi seperti itu. Itu kisah di dalam kitab suci. Kemudian kita lihatlah. Menjaga Yesus dan Maria sebagai ayah, sebagai kepala keluarga, sebagai pekerja dan pendidik. Ingat, Paus Benediktus ke-15 mengatakan, mari kita kembali ke sekolah Santo Yosef. Mari kita kembali ke situasi di mana Yesus dididik oleh Santo Yosef. Karena yang mendidik pertama-tama dalam tradisi Yahudi adalah ayah. Lalu yang perlu kita lihat juga, Santo Yosef adalah orang tahu peran. Tidak fokus pada dirinya. Kehendak saya itu tidak penting. Tidak penting. Yang penting adalah kehendak Tuhan. Maka dia adalah orang yang diam, tersembunyi, dan menghilang. Mengapa menghilang? Setelah Yesus dalam Injil dikisahkan, diketemukan di bait Allah ketika dia tertinggal di bait Allah. Dan setelah itu tidak pernah ada kisah, tidak pernah ada cerita, bahkan tidak pernah ada nama Yosef yang disebut. Kita tidak tahu. Hanya orang menduga bahwa Yosef meninggal sebelum Yesus berkarya. Jadi Yosef meninggal sebelum Yesus berusia 30 tahun. Maka yang menarik dalam gereja ini adalah juga bahwa Yosef ditetapkan sebagai pelindung kematian yang paling baik. Karena apa? Dikatakan bahwa kematian yang paling sempurna, kematian yang paling mulia itu kematian seperti Bapak Yosef. Meninggal dengan ditunggui Yesus dan Maria. Maka Yosef pelindung kematian yang paling baik. Dan mengharukan, Paus Benediktus ke-16 itu mengatakan, dia kadang-kadang sekarang sering berdoa untuk Bapak Yosef sebagai pelindung kematian yang paling baik. Nah, itu yang terjadi. Maka Yosef langkah pertama adalah menerima. Bukan meminta penjelasan, terima. Situasi keterbatasan, situasi kesulitan, kehendak Tuhan diterima. Tidak meminta penjelasan, diterima. Dan diterima dengan keberanian yang kreatif. Tidak mendapatkan penginapan, tenang saja. Adanya ada kandang, siapkan semuanya. Harus mengungsi ke Mesir, jalani. Kembali ke Nazaret, jalani. Dan dia tidak meminta penjelasan-penjelasan, tidak komplain ini dan komplain itu. Dan pada saat dia menerima kekurangan keterbatasan itu, disitulah orang bisa menemukan menarik disebut oleh Paus Fransiskus tadi juga disinggung oleh Pastor Lukas tentang keberanian. Pelindung saat krisis tadi sudah kita singgung. Yosef sebagai pelindung saat krisis situasi kita. Krisis itu saat mempertimbangkan. Bapak Ibu, saya suka dengan gambar ini. Patung ini. Patung Yosef ini.
Mengapa suka? Yosef digambarkan kekal. Maklum, tukang kayu. Bukan orang yang tidak berotot seperti saya ini yang kerjanya duduk-duduk saja. Dia tentu berotot karena bekerja pekerjaan-pekerjaan kasar sebagai tukang kayu. Nah, tetapi krisis adalah saat untuk bertanya, saat untuk refleksi. Karena krisis akar katanya credere. Dari credere kita kenal kata credo. Maka sebenarnya Paus ingin mengajakkan kepada kita saat krisis ini adalah saat untuk bertanya, saat untuk refleksi, dan saat untuk berubah. Situasi pandemi ini ajakan bagi kita untuk berubah. Mengubah cara hidup kita yang boros, menghabiskan banyak waktu, tetapi juga yang merusak lingkungan, yang menjadikan ekologi, ekosistem hidup kita ini terganggu. Maka pada saat pandemi ini, dikatakan bahwa pandemi ini memuat paradoks. Di satu sisi ancaman, di satu sisi bahaya, namun di satu sisi adalah peluang dan kesempatan untuk berubah. Sejauh saya mengikuti beberapa tulisan tentang ekonomi, dunia ekonomi, hanya sekedar ingin tahu saja, ternyata yang menarik adalah beberapa ahli sudah mulai memikirkan karena di tengah situasi pandemi ini disebut sebagai green capitalism, kapitalisme hijau. Lalu mulai jangan menata hidup ini, keseimbangan hidup ini ditata. Supaya apa? Karena hidup kita ini seringkali kita mengandalkan kepastian-kepastian pada pekerjaan. Atau memakai istilah saya sedikit bermain kata saja. Sejarah histori mengajak kita untuk menemukan his story, kisah tentang Allah. Maka saat krisis ini menjadi saat bagi kita untuk bertanya apa maksud kehendak Allah. Kita tidak bisa ke gereja bebas seperti dulu lagi. Dan kita bertanya, Paus Fransiskus memakai istilah liturgi domestik. Kita diajak membangun liturgi rumah tangga, liturgi keluarga, berdoa bersama di dalam keluarga, membaca kitab suci bersama dan di tengah dalam keluarga. Dan itulah paradoks krisis ini. Peluang dan kesempatan kita tumbuh di dalam iman. Krisis adalah saat untuk terus bermimpi, seperti Bapak Yosef. Krisis ini satu bermimpi untuk masa depan. Mengajak kita melangkah masa depan. Maka dikatakan situasi pandemi ini mengajak kita supaya kita tidak mandek, tidak menutup diri, dan tidak marah. Tentu kita sadar kita sudah sampai pada rasa bosan, rasa kecewa, jengkel, dan sebagainya. Ya, kita semua mengalami itu, saya pun mengalami itu. Tapi jangan kita menutup diri, kemudian marah menghadapi situasi ini. Mandek, tidak mau bergerak dan berubah. Ini saat krisis, inilah saat untuk berubah. Dan menarik, Paus mengajak kita bercermin pada Santo Yosef. Menghadapi situasi sulit dengan tenang, dengan penuh kepercayaan, tapi juga dengan keberanian dan kreativitas. Ini adalah yang penting perlu kita pelajari dari Bapak Yosef. Diam dan mendengarkan. Yosef mendengarkan kehendak Allah. Nah, Santo Thomas Aquinas itu mengatakan bahwa Santo Yosef itu mempunyai daya kekuatan untuk segala perantara kita akan segala persoalan, segala kebutuhan, dan segala permasalahan. Maka kalau ada masalah ini, persoalan ini dan itu, mintalah kepada Santo Yosef. Nanti Pastor Lukas mengutip istilah ite ad Joseph. Pergilah, belajarlah pada Santo Yosef. Kalau kamu mengalami kesulitan, kalau kamu sedang menghadapi persoalan, maka pergilah, belajarlah pada Santo Yosef. Sama ungkapan dari Santa Teresia Avila. Betapapun banyak orang suci itu menjadi perantara kita akan berbagai macam hal, tetapi pergilah terutama kepada Santo Yosef. Dia mempunyai kekuatan yang ada dan bersama kita. Bercermin pada Santo Yosef. Saya hanya memakai 2 ungkapan yang di bawah. 3 ungkapan. Pertama,
menerima situasi keterbatasan, situasi kesulitan krisis ini dengan menerima tanpa pertama-tama mengeluh. Kita hobinya komplain, kita sukanya mengeluh. Dan Yosef mengajarkan kepada kita situasi keterbatasan, situasi kesulitan dihadapi dengan diterima. Tidak dengan keluhan, tidak dengan komplain. Lalu tentang Santo Yosef juga diungkapkan ungkapan in silencio et inspe erit vertitudo vestra. Dalam diam dan berharap, disitulah letak kekuatan. Kekuatan Santo Yosef itu dalam diam. Tapi diamnya bukan diam pasif, tapi diamnya adalah diam aktif, diam yang penuh harapan, membiarkan Allah bertindak, membiarkan Allah bekerja. Mohon maaf karena saya orang Jawa, dalam ungkapan bahasa Jawa ada ungkapan Gusti ora sare. Itu sikap diam yang percaya, diam yang berharap. Tuhan tidak diam, Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak membiarkan, Tuhan senantiasa ada dan menyertai. Dan disitulah letak kekuatan Santo Yosef. Dalam tradisi gereja dipakai ungkapan itu. In silencio et inspe erit vertitudo vestra. Dalam diam dan berharap, disitulah letak kekuatan Santo Yosef. Lalu istilah ite ad Joseph tadi sudah kita dengarkan. Ini hanya gambar Yosef sebagai pendidik. Paus Fransiskus mengajak kepada kita, mari kita bercermin memandang pada Santo Yosef sebagai orang yang model, contoh, teladan, mendidik anak. Bagaimana dia menemani Yesus sehingga Yesus dikatakan dalam kitab suci semakin menjadi matang, semakin menjadi dewasa, semakin dicintai Allah dan manusia. Demikian digambarkan dalam Injil Lukas. Yesus yang semakin matang, semakin dewasa, semakin dicintai. Dan disitulah letak juga peran penting Yosef. Tentu juga bersama Maria. Saya lewati. Yosef yang senantiasa menjaga dan melindungi keluarga. Paus Yohanes Paus kedua, Yosef adalah orang yang tulus hati, pekerja yang tanpa lelah, penjaga mereka yang dipercayakan kepadanya. Semoga dia menjaga dan melindungi dan menerangi keluarga-keluarga. Itu harapan dan doa Paus Yohanes Paus kedua. Keberanian kreatif. Keberanian kreatif hanya mungkin kalau pertama-tama langkah sikapnya adalah menerima. Menerima. Bukan komplain, bukan protes. Menerima. Bukan meminta penjelasan. Dan dari sikap menerima, bersikap ambil tindakan. Tidak menunggu sempurna, tidak menunggu beres. Tidak menunggu pandemi ini selesai. Mari kita membangun sikap, membangun prinsip, membangun hidup. Tidak usah menunggu sempurna, tidak usah menunggu beres. Tetapi juga dikatakan keberanian kreatif itu kesanggupan menerima kerapuhan, kegagalan, dan kejatuhan. Kita semua rapuh, kita semua lepas, pernah gagal, pernah salah. Tapi yang penting adalah apakah kita mau bangkit berjalan lagi menyusun langkah pemulihan. Kesulitan bisa menimbulkan dan menumbuhkan sumber daya baru. Yosef ketika tidak menemukan penginapan di Bethlehem, hanya bisa menemukan kandang. Kesulitan itu, persoalan itu menumbuhkan sumber daya baru, kreativitas untuk menyiapkan kandang itu. Setidak-tidaknya kandang itu layak bagi Maria, tempat bagi Maria untuk melahirkan. Dan disitulah letak kreativitas. Dan Paus Fransiskus mengatakan ciri orang beriman itu kreatif. Kreatif ciri orang beriman. Kenapa? Kreatif berangkat dari kata create, creation, creatio, penciptaan. Maka Allah menciptakan kita dengan segala rahmat dan anugerahnya karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Disitulah kreativitas ilahi itu ditanamkan juga kepada kita supaya apa? Supaya hidup ini kita jalani dengan kreatif, secara kreatif. Karena apa? Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Hidup ini adalah sebuah seni. Maka membutuhkan keluasan, keterampilan, keleluasaan kita untuk bergerak, mencari peluang, melihat kesempatan-kesempatan yang ada, membuat tindakan-tindakan yang mungkin. Jadi hidup jangan dihadapi dengan sikap rigid, kaku, beku, namun dengan kreativitas,
yang diharapkan. Itu yang terjadi. Menarik, yang dipakai sebagai contoh oleh Paus Fransiskus adalah kisah Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Yesus sedang mengajar di sebuah ruangan. Banyak orang ada di situ. Ruangannya itu penuh. Lalu ada datang orang membawa orang lumpuh dengan tandunya. Dan tidak mungkin mereka masuk ke situ. Tetapi mereka mencari cara. Yang pokok tujuannya apa? Tujuannya supaya orang lumpuh itu disembuhkan. Maka dikisahkan dalam Injil, mereka naik ke atap, melubangi atap itu, dan menurunkan orang lumpuh itu persis di hadapan Yesus. Inilah keberanian kreatif. Kreativitas. Demi tujuan, orang itu sembuh. Demi tujuan, orang itu dijamah oleh Tuhan. Maka segala daya upaya dibuat supaya tujuan itu tercapai. Inilah dikatakan oleh Paus Fransiskus sebagai contoh keberanian kreatif. Nah, Santo Yosef mengingatkan kepada kita, mereka yang hadir secara tersembunyi atau seakan-akan seperti dalam bayang-bayang. Betapapun tersembunyi, betapapun tidak kelihatan, namun mereka mempunyai peran yang tidak kalah penting di dalam sejarah keselamatan. Maka kita perlu bersyukur dan berterima kasih kepada mereka itu. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada tungkang sampah, kepada orang-orang kecil, kepada mereka yang menjadikan hidup kita menjadi lebih enak dan lebih nyaman. Kita bisa makan, maka kita bersyukur kepada para petani. Kita bisa melakukan ini dan melakukan itu. Kita bersyukur kepada sopir, kepada siapa saja yang membantu hidup kita supaya kita bisa menjalankan hidup ini dengan menjadi lebih enak. Maka tahun Santo Yosef ini juga merupakan ajakan dari Paus Fransiskus. Hargailah orang-orang kecil, mereka yang tersembunyi, mereka yang seringkali kurang mendapatkan penghargaan dan juga penghormatan, respek dari kita semua. Itu yang bisa saya sampaikan. Hanya akhir adalah dari Santo Jose Maria Escriva. Kalau kamu mengenal Yosef, kalau kamu datang kepada Yosef, kamu akan menemukan Yesus. Bukan Yosef yang kita temukan, tetapi Yesus. Seperti tentang Maria dikatakan, per Mariam ad Yesum. Melalui Maria sampai kepada Yesus. Demikian juga tentang Santo Yosef. Hari Yosef sampai kepada Yesus. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar kurang lebih gambaran isi dari buku Santo Yosef itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Romo atas pemaparannya yang sangat menarik. Meskipun tadi sempat terlempar beberapa kali, tapi sangat-sangat menarik dan membuat kami nggak sabar untuk bertanya, nggak sabar untuk berbagi cerita. Bapak Ibu, saya tadi ketinggalan menginformasikan Bapak-Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan mengetikkan pertanyaan di kolom chat atau akan saya beri kesempatan 2-3 penanya untuk bertanya langsung. Apakah boleh Romo 2-3 penanya untuk bertanya langsung? Silahkan. Bagi Bapak Ibu yang hendak bertanya, suster juga, apakah kalau menurut Ramadan sebelum sesi pertanyaan dan lucky draw, kita akan break video lagu dulu supaya juga menyegarkan dan bisa mengingat-ingat apa yang telah tadi Romo sampaikan tentang buku Santo Yosef dan isinya, terutama tentang teladan Santo Yosef. Maka untuk break dan sesi break ini sekitar 5 menit, saya kembalikan kepada Pak Petrus Sihaan. Silakan Pak Petrus. Baik, terima kasih Pak Michael. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu, bisa juga suster untuk nanti mempersiapkan pertanyaan di kolom chat. Jadi sambil kita mempersiapkan pertanyaan, kita mendengar lagu dulu untuk supaya refreshing. Silakan tim multimedia.
Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Di tengah mara bahaya, beri kami harapan, kuatkanlah iman kami, agar jangan tersesat. Kehadiran Yesusmu, agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal. Angkat kami kehadirat Yesusmu, agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal. Agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal. Baik. Terima kasih Pak Petrus dan tim multimedia yang telah menyegarkan kami dengan lagu Santo Yosef yang menjaga. Menarik Romo ya, dari tadi mulai sampai dengan pertengahan ini kita disuguhi dengan lagu yang menginspirasi gitu. Saya sudah mencatat beberapa pertanyaan Romo. Mungkin akan saya bacakan dulu 3 pertanyaan Romo. Ada beberapa pertanyaan yang masuk dalam kolom chat, baik di Zoom maupun di YouTube. Bapak Ibu yang juga tergabung dalam YouTube bisa juga mengetikkan pertanyaan apabila ingin bertanya dengan Romo. Nanti kalau waktu ternyata membatasi kita, pertanyaan akan kami catat dan kami kirimkan melalui surat pribadi kepada Romo Kris. Pertanyaan yang pertama Romo. Pak Terkris, mengapa Santo Yosef kurang populer dalam devosi dibandingkan dengan santo-santa lainnya? Terima kasih dari Bapak Dewa Gede Satria. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bu Charlie ya ini ya. Atau Pak Charlie, Bu Charlie sepertinya. Romo mau tanya, usia berapa Santo Yosef menikah dengan Bunda Maria, dan Bunda Maria usia berapa? Ada buku yang menulis Santo Yosef pernah menikah dengan perempuan lain sebelum bersama Bunda Maria, dan Santo Yosef usianya sudah tua dan mempunyai anak selain Yesus. Mohon dijawab Romo. Lalu pertanyaan yang ketiga dari Bu Teresia. Santo Yosef mempunyai peran penting dalam keluarga kudus. Mengapa tidak dari dulu gereja menempatkan Santo Yosef setara dengan Bunda Maria? Mungkin 3 pertanyaan itu dulu Romo, bisa dijawab dan diserahkan kami Romo.
Monggo, Rom. Ya, terima kasih. Kalau nanti ada yang kelewatan, tolong diingatkan. Pertama, mengapa devosi kepada Santo Yosef kurang populer? Saya sendiri juga tidak tahu mengapa kurang populer, dan karena saya sendiri jujur saja, saya belum lama itu punya devosi pada Santo Yosef. Belum lama. Baru beberapa tahun terakhir. Karena kecenderungan untuk mengenal Santo Yosef itu kurang. Bahkan buku-buku tentang Santo Yosef itu sangat sedikit. Padahal dikatakan oleh Paus Fransiskus bahwa Yosef itu paling banyak disebut Paus, dokumen tentang Santo Yosef itu paling banyak disebut oleh Paus setelah Maria. Jadi dokumen gereja itu banyak tentang Santo Yosef, tetapi tidak diperkenalkan, tidak diajarkan. Mungkin juga itu kesalahan kami, Romo-Romo ini tidak pernah mendalami itu. Nah, ini yang menjadi catatan, bahwa gereja itu kurang mendalami dan menghidupi itu. Paus yang disebut sebagai Paus Yosef itulah Paus Yohanes 23. Sebenarnya ketika dia menjadi Paus, dia ingin ada Paus memakai nama Yosef. Karena apa? Nama ini terlalu tinggi, terlalu luhur, terlalu mulia, maka tidak. Nah, ini Romo Kris terlempar lagi ya Pak Ibu. Mohon maaf. Menanti Romo Kris masuk kembali. Jadi tidak ada mengapa? Karena kita sendiri kurang. Apalagi juga misalnya Yesuit lebih menghormati Ignatius, keluarga Fransiskan, Fransiskus Agung. Di tempat kami masih nge-freeze, Romo. Audionya belum join, Romo. Hari Rabu kami dalam keluarga oleh bapak saya doa litani Santo Yosef. Tapi sekarang tradisi kebiasaan doa bersama itu hilang, akibatnya juga jarang lagi disebut. Itu yang pertama. Maka ini suatu persoalan mengapa gereja kurang memberikan devosi kepada Santo Yosef. Yang kedua, pertanyaan kedua. Kita tidak tahu kapan Santo Yosef menikah. Kita tidak tahu. Usia berapa? Kita tidak tahu. Maria usia berapa menikah? Tidak tahu. Hanya memang dikatakan Maria masih gadis, masih perawan. Apakah ketika menikah dengan Maria, Yosef itu bujang, Yosef itu sudah tua? Ada buku yang menuliskan demikian, tetapi juga ada buku yang menuliskan Yosef ketika menikah dengan Maria masih muda. Yang benar mana? Walau alam. Kita tidak tahu karena tidak ada datanya. Tidak ada catatan-catatan. Ada versi ini, versi itu. Sebagai contoh misalnya, Yosef itu sudah pernah punya anak namanya Yakobus. Tetapi ada versi lain bahwa Yakobus itu bukan anaknya Yosef, tapi dia anak dari dia sepupunya Yesus, anak dari kakaknya Yosef, tapi diangkat anak oleh Yosef. Nah, yang benar mana tidak pernah kita tahu. Bahkan kapan Yosef meninggal, di mana dimakamkan, kita tidak tahu. Karena apa? Karena pusat dan inti Injil adalah Yesus Kristus. Maka ketika orang bicara tentang Yosef, ketika bicara tentang Maria, fokusnya lebih ke arah kepada Yesus itu. Itu yang bisa jadi. Sebentar, pertanyaan yang ketiga saya lupa tadi. Yang ketiga, Santo Yesus mempunyai peran penting dalam keluarga kudus. Mengapa tidak dari dulu gereja menempatkan Santo Yusuf setara dengan Bunda Maria? Bentar, suaranya. Saya bacakan ulang, Romo ya. Santo Yosef mempunyai peran penting dalam keluarga kudus. Mengapa tidak dari dulu gereja menempatkan Santo Yosef setara dengan Bunda Maria? Oh, mengapa tidak dari dulu? Sebenarnya dari dulu sudah. Hanya kita tidak tahu. Karena sebenarnya yang lebih dulu menghormati Santo Yosef, jujur saja, itu gereja timur. Yang lebih dulu menghormati Maria, itu gereja timur.
Bukan kita, gereja barat. Kita itu gereja barat, kita itu gereja Latin, kita itu gereja Roma. Kita itu terlambat. Devosi pada Maria kita kalah cepat dengan mereka. Devosi Santo Yosef kita lebih kalah cepat dengan mereka. Mereka lebih dulu menghormati, lebih dulu punya devosi pada Santo Yosef. Bahkan gambar-gambar, ikon-ikon Santo Yosef itu dihormati di dalam tradisi gereja timur. Hanya kemudian gereja barat pelan-pelan. Nah, misalnya tentang Maria, Maria baru ditetapkan oleh gereja sebagai yang dikandung tanpa noda dosa tahun 1859. Dan 1870 gereja Santo Yosef ditetapkan sebagai pelindung gereja. Mengapa? Gereja itu sebenarnya sudah banyak umat yang berdevosi kepada Maria. Banyak umat dan keuskupan biara-biara berdevosi kepada Santo Yosef. Tetapi baru secara umum, secara universal dihormati itu baru berjalan kemudian. Gereja universal itu biasanya menunggu dulu. Yang lain bagaimana? Yang lain bagaimana? Maka mulai dari bawah. Mulai dari bawah. Jangan menunggu uskup, jangan menunggu paus. Mulai dari kita itu saja. Nah, itu yang bisa saya jawab. Tiba-tiba ada chat bahwa ada buku Yosef menikah umur 40 sekian. Itu ada. Tetapi ada buku yang mengatakan Yosef menikah sebelum umur 20-an. Nah, saya tidak mempermasalahkan mana yang benar karena tidak tahu siapa yang benar. Dan mana yang benar kita tidak tahu. Tetapi kembali bahwa tidak ada catatan yang sama. Jelas di dalam kitab suci tidak ada catatan. Karena yang penting dalam kitab suci adalah misteri Yesus Kristus. Karena dikatakan oleh penginjil Markus, dikatakan Injil ditulis supaya kamu percaya. Maka tentang Maria, maka tentang Yosef, intensinya supaya kita percaya kepada Yesus Kristus. Karena Injil bukan biografi. Oleh karena itu, karena Injil bukan biografi, maka kita pun devosi kepada Maria, devosi kepada Yesus, devosi kepada Maria, devosi kepada Yosef. Jadi kita lihat bahwa ketika kita devosi kepada Maria pun dikatakan ad Mariam, per Mariam ad Yesus, melalui Maria sampai kepada Yesus. Ketika kita devosi kepada Santo Yosef pun dikatakan adalah dari Yosef sampai kepada Yesus. Maka yang penting adalah Yesus itu. Maka Maria dan Yosef letaknya, perannya ada di situ. Ini yang bisa saya jawab. Moga-moga menjawab. Baik, Romo. Terima kasih, Romo. Semakin menarik, Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan yang selanjutnya, Romo. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin saya batasi karena waktu juga semakin malam. Ya. Saya juga percaya Romo juga pasti juga lelah karena agenda yang sangat padat masih di Medan. Pertanyaan ini menarik, Romo, dari Pak Andi Singge. Apakah ada dokumen gereja yang membahas tentang Santo Yosef? Tadi Romo sudah ceritakan sangat banyak. Begitu, Romo. Nah, lucunya adalah Romo memaparkan bahwa Santo Yosef tadi adalah tipikal Allah yang pendiam, ayah yang pendiam. Tidak banyak bicara, namun membuktikan apa yang dirasakan lewat perbuatan. Sedangkan para arah Yahudi tradisinya adalah imam keluarga yang melestarikan tradisi, mengajarkan Taurat, menjalankan hari Sabat, menjalankan semuanya. Pasti bukan tipikal ayah pendiam, Romo. Nah, bagaimana ini dijelaskan kontradiksi ini, Romo? Nah. Suara hilang. Suara saya hilang, Romo ya? Saya ulangi lagi, Romo ya. Ini tadi ada kontradiksi, Romo. Romo menjelaskan bahwa Santo Yosef ini adalah tipikal ayah yang pendiam, yang tidak banyak bicara tapi banyak aksi. Gitu. Lalu, sedangkan ayah Yahudi adalah tipikal ayah yang banyak bicara, banyak yang aktif. Imam keluarga, mengajar tradisi, mengajar Taurat, menjalankan hari Sabat. Lalu, bagaimana tentang kontradiksi ini, Romo? Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah pertanyaan dari Ibu Virgilia Maria Anji.
Santo Yosef menjadi teladan dan pendidik bagi Yesus sekalipun tidak diceritakan secara mendetail dalam kitab suci. Pertanyaan saya, kenapa dari sekian banyak orang di zaman itu tidak ada satu orang pun yang melihat Santo Yosef sebagai tokoh yang berperan penting juga untuk kelangsungan hidup Yesus? Dua pertanyaan itu, Romo. Iya. Pertama, Injil, data yang paling bisa kita percaya hanya Injil. Data-data lain dari Injil yang apokrif itu ya bisa dipelajari, tapi bukan data yang bisa dijadikan sumber. Misalnya Yosef sudah tua atau tidak, itu di dalam Injil apokrif disebut. Bahkan dalam Injil apokrif juga dikatakan Yosef itu Buddha, itu ada cerita. Tapi bisa tidak akan memakai data itu. Yang penting, yang pokok bagi kita adalah data dari keempat Injil. Dan yang menarik, data dari keempat Injil tidak banyak cerita tentang masa kanak-kanak Yesus. Kalau dikatakan Yesus tertinggal di bait Allah usia 12 tahun. Kemudian Yesus berkarya usia 30 tahun. 18 tahun itu blank, kosong, tidak ada catatan apapun. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi di Nazaret, bagaimana Maria dan Yosef itu mendidik Yesus. Kita tidak tahu, tidak ada catatan. Nah, oleh karena itu, mengapa Yosef tidak banyak disebut? Karena memang tidak ada catatan dari Injil. Tidak ada catatan dari Injil. Maka, karena tidak ada catatan dari Injil, lalu banyak spekulasi ini dan spekulasi itu dan sebagainya. Oleh karena itu, saya tidak berani bicara karena catatan dari Injil itu tidak ada. Hanya sumber-sumber yang saya pakai itu sumber dari orang-orang kudus. Bagaimana Santo Thomas Aquinas bicara tentang Santo Yosef. Bagaimana Santo Agustinus menyinggung tentang Santo Yosef. Bagaimana Santa Teresia Avila menyinggung tentang Santo Yosef. Dan bagaimana dokumen-dokumen gereja bicara tentang Santo Yosef. Dokumennya banyak. Kalau di dalam buku ini, sekaligus promosi buku, Tuhan. Halaman 51 sampai 51 sampai 78 itu bagaimana di dalam ajaran gereja, surat-surat Paus, dokumen-dokumen Paus itu bicara tentang Santo Yosef. Dari Paus Pius yang ke-9, Paus Leo yang ke-13, Benediktus yang ke-15, kemudian Paus Yohanes 23, Paus Yohanes Paulus kedua, bahkan Yohanes Paulus kedua punya satu dokumen cukup baik tentang Santo Yosef dan bagaimana dia menerangkan siapa Yosef dalam kitab suci itu dalam dokumennya Redemptoris Custos yang sejauh saya tahu itu belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian Paus Fransiskus ini dalam Patris Corde. Patris Corde sudah ada terjemahannya dari KWI. Di dalam buku ini juga ada terjemahannya di Patris Corde, dan di dalam buku ini juga diterangkan bagaimana Paus yang satu, Paus yang lain itu berbicara tentang Santo Yosef. Maka sebenarnya banyak, hanya memang belum diperkenalkan. Moga-moga tahun Santo Yosef ini, para imam-imam dalam homili, dalam ini dan itu memperkenalkan Santo Yosef kepada gereja. Tetapi juga kita tahu bahwa di beberapa tempat tahun Santo Yosef ini seakan-akan tidak ada gemanya. Tidak ada gemanya, nggak berbuat apa-apa, tidak ada apa-apanya. Tetapi di beberapa paroki yang saya kenal, ada yang membuat novena tentang Santo Yosef, ada yang membuat ini dan membuat itu. Misalnya acara seperti Zoom ini, webinar tentang Santo Yosef itu dibuat, tetapi di banyak kalangan itu nyaris tidak terdengar. Dengan segala hormat saya kepada gereja di Keuskupan Agung Medan, saya sangat sedikit mendengar tentang tahun Santo Yosef di Keuskupan Medan, di paroki-paroki. Tapi di beberapa paroki yang saya kenal, karena beberapa pernah menghubungi saya, ada. Itu artinya apa? Tampaknya memang kita perlu bekerja keras untuk memperkenalkan Santo Yosef. Karena banyak imam kurang melihat itu, atau mungkin
tidak tahu itu. Bahkan ada seorang Romo yang pernah mengatakan, mengapa kita mendoakan Santo Yosef? Mengapa dalam doa syukur agung Santo Yosef itu disebut? Untuk apa? Itu imam yang mengatakan. Nah, kalau sudah sikapnya seperti itu, bagaimana kita bisa mengharapkan bahwa devosi kepada Santo Yosef ditumbuhkan? Itu yang bisa saya jawab. Moga-moga menjawab, karena waktu itu mengejar terus soalnya. Terima kasih Romo atas kesediaan Romo menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh para peserta. Nah, Bapak Ibu, karena sekali lagi waktu yang membatasi kita dibatasi oleh waktu, sebenarnya masih banyak sekali apa yang ingin, saya yakin masih banyak hal yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu, tapi sekali lagi waktu mengejar kita tadi katakan. Waktu mengejar kita tidak berhenti. Tapi yang jelas Romo pas sekali hari ini kita membahas tentang Santo Yosef. Inisiatornya adalah Bapak Ibu KPK dari komunitas pria Katolik Paroki Curug Santa Helena, Tangerang. Ini teladan the next level lah menurut saya. Santo Yosef ini teladan the next level Bapak Ibu. Jadi luar biasa sekali. Bapak Ibu yang ingin lebih mengenal dekat, ingin lebih tahu, bisa dapatkan buku ini. Ini bukan promosi. Saya bukan berpromosi, tapi saya provokator. Bisa dapatkan buku ini. Di dalamnya Romo Kristus sudah mengulas sangat luar biasa. Juga ada terjemahan Inspik Patus Kode yang tadi disebutkan oleh Romo Kristus tadi. Menggarisbawahi sebuah hal sederhana yang menurut saya menarik dari pertemuan kita malam hari ini adalah kita diundang untuk semakin menyadari bahwa diam, menyembunyikan sesuatu, bertobat itu bukan hal untuk dipamer-pamerkan, tapi adalah hal yang untuk kita hayati, kita terima, dan kita serahkan sepenuhnya untuk Allah. Berani menghadapi kesulitan, berpikir kreatif, dan yang terakhir adalah berserah pada kehendak Ilahi. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini semakin menguatkan kita dalam hidup beriman sehari-hari. Semoga kita semakin mampu meneladani Santo Yosef, waktu dan tempat. Dan ucapan terima kasih saya sebelum saya tutup, sebelum saya kembalikan waktu MC, saya berterima kasih sekali kepada KPK Santa Helena, Paroki Santa Helena yang telah menyelenggarakan bedah buku ini. Semoga setelah ini banyak orang yang terinspirasi untuk meneladani Santo Yosef. Rendah hati, tanpa banyak kata, tanpa banyak mengeluh, bekerja bagi Tuhan. Waktu saya kembalikan kepada Pak Petrus. Terima kasih. Wow, terima kasih Pak Michael. Terima kasih Pastor Chris. Sama-sama. Ya, selamat menikmati makanan di Medan ya Pastor ya. BPK. Iya. Terima kasih Pastor. Wah, sangat menarik sekali Bapak Ibu. Saya pengen sebenarnya mau nanya juga tadinya. Sudah saya persiapkan. Padahal saya belum baca bukunya Pastor Chris. Iya kan? Tapi sungguh membuat saya menjadi bersemangat kembali untuk membacanya. Ya, betul Pastor, karena pada saat situasi pandemi sekarang itu kita mencontoh Santo Yosef dengan penuh ketenangan, penuh kepercayaan, dan penuh kreativitas, saya pikir begitu. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri acara kita, saya minta para Bapak dan Ibu dan Suster juga, ada Suster Odilia, untuk berfoto bersama. Ya, untuk berfoto bersama, kami persilakan Bapak Ibu dibuka videonya. Silakan. Di layar pertama, Pak Heri, Bu Eli ya. Oke, saya mohon kepada tim multimedia untuk mengambil foto kita. Kepada Ibu Lucia, Pak Heru, silakan dibuka. Ya, silakan dibuka videonya. Nanti setelah ini kita lucky draw ya Bapak Ibu, ada lucky draw ya. Jadi nanti tolong dibuka dulu videonya biar supaya jangan langsung leave ya. Oke, semuanya sudah dibuka. Layar ketiga saya kok belum ada ya, masih banyak yang belum buka videonya ya. Tolong dibuka Ibu, Bapak Ibu ya. Biar kelihatan wajah-wajah ganteng dan cantik-cantik semuanya, seger-seger.
walaupun sebenarnya sedang ngantuk ya. Oke, saya persilakan kepada tim multimedia. Ya, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, layar pertama, layar kedua. 1, 2, 3. Layar ketiga, silakan. 1, 2, 3. Iya. Sudah siap? Oke, terima kasih kepada tim multimedia. Untuk lucky draw, mungkin ke Pak Michael ya. Pak, ini yang ditunggu-tunggu ini Pak. Iya kan? Jangan pada keluar dulu ya. Ini saya persilakan kepada Pak Michael waktu dan tempat. Terima kasih Pak Petrus atas waktunya. Kembalikan lagi ke saya ini Bapak Ibu bahwa hari ini adalah lucky draw. Hadiahnya kalau nggak salah buku Pak Petrus ya, bukan saham ya. Iya Pak. Saya kira kalau hadiahnya aset kripto ini Romo. Bapak Ibu. Hadiahnya adalah buku Bapak Ibu. Lucky draw kita. Jadi tadi saya membacakan 5 pertanyaan dan sebelum saya membacakan ada berapa buku Pak Petrus kalau saya boleh tahu hari ini kalau nggak salah 6 ya. Iya Pak. 6 buku Bapak Ibu. Jadi 5 orang beruntung yang hari ini mendapatkan buku adalah 5 orang penanya yang pertanyaannya saya bacakan tadi. Jadi ada Pak Dewa Gede, Pak Karli, Ibu Teresia Sedan, Pak Andi Singgih ini mau diambil atau mau dilempar ke peserta yang lain? Karena Pak Andi Singgih ini panitia ini kalau nggak salah ini. Diberikan peserta yang lain, Pak. Wah ya, peserta yang lain. Lalu berarti ada 4 Bapak Ibu yang sudah termiliki. Dan tadi dari yang keempat adalah Ibu Virgilia Maria Anje. Nah, 4 orang dari saya yang sudah saya pilih. Selamat Bapak Ibu mendapatkan buku. Bukunya apa? Nah, nanti tunggu kejutan dari kami. Ya. Lalu yang kedua, saya berikan Pak Petrus atau panitia yang lain dari 10 penanya yang ada. Silahkan nanti dipilih 2 untuk diberikan hadiah door prize buku dari KPK. Tadi ada yang request saya mau kripto gitu. Bukan adanya buku. Tadi ada usulan juga kasih pertanyaan supaya bisa buat rebutan. Waduh. Atau ini saya kasih pertanyaan aja ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu. Pertanyaan pertama saya untuk lucky draw yang kelima adalah di mana tempat Romo Kris Purwono sekarang berkarya? Tadi saya sudah sebutkan Bapak Ibu. Rumah Retret Girisonta. Nah ini ada yang menjawab tadi, suster kah Rumah Retret Girisonta? Saya sebelahnya Pak Andi Singgih. Sebelahnya Pak Andi Singgih. Ini termasuk panitia bukan ini Pak Andi Singgih? Ya, dibagikan aja. Bagi nama Kristen nih yang jauh nih. Romo di Belanda nih Romo. Oke, berarti aku pernah dibagikan ngikut kepada retretnya Kristen di Romo. Belanda. Jadi hadiah lagi terus yang kelima dibagikan kepada Ibu Kristen yang ada di Belanda. 15 Juni ya Bu, bareng buku Santo Yosefnya sampai di Belanda. Oke, lalu pertanyaan yang kedua, lucky draw terakhir kita. Nah ini gampang aja Bapak Ibu. Nah, pada tanggal berapakah tahun Santo Yosef ditetapkan oleh Bapak Suci Yohanes Fransiskus? Sudah ada jawaban di chat nih langsung 8 Desember. Betul Bapak Ibu ya? Betul, 8 Desember. Hadiah ke-6 jatuh pada Bapak Effendi Turnip. Wah, ini bukan panitia kan?
Panitia. Oh, panitia, nggak boleh jawab Pak Panitia. Oke, baik. Lalu jatuh kepada bawahnya Bu Indrawati Winoto. Selamat kepada Bu Indrawati Winoto karena mendapatkan buku. Baik Pak. Mohon maaf, saya nggak bisa buka video nih. Mohon maaf ya. Ya Dari Bu. tadi kalau buka dia hilang gitu. Kayak apa? Mohon maaf nih. Biasa kemarin buka bisa. Siap Bu, nggak apa-apa Bu. Yang penting Makasih kami ya. tetap di hati Bu. Ya. Pak Petrus, saya kembalikan waktu dan tempat kepada Pak Petrus. Iya, terima kasih Pak Michael. Wah, seru ya. Oke, ini sebenarnya perlu masih panjang lagi ya, cuman waktunya besok kita harus pada kerja mungkin. Ya, jadi baik Bapak Ibu, kita akhiri dengan doa penutup. Kami persilakan kepada Pak Effendi. Terima kasih Pak Petrus, terima kasih Pak Michael, terima kasih Romo Kris. Bapak Ibu sekalian, di penghujung acara ini kita tutup acara kita dengan doa tahun refleksi KAJ Keuskupan Agung Jakarta tahun 2021. Mari kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, penyelenggara kehidupan, kami bersyukur karena Engkau telah menggerakkan para perintis, para martir, dan mengutus banyak pribadi untuk terlibat dalam perjalanan hidup Gereja Keuskupan Agung Jakarta. Kami sungguh mengasihi keuskupan kami dan semakin ingin terlibat sehingga semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Bimbinglah kami agar mampu melihat ke dalam dan melakukan perbaikan diri, mengadakan perubahan yang diperlukan, dan mewujudkan niat-niat yang lebih baik dan lebih kokoh dalam menjalankan semua aspek kehidupan gereja dan masyarakat. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami semakin mampu menjadi gembala baik dan murah hati, yang dengan sukacita terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Turun menciptakan dunia yang lebih sehat dan lebih layak, terlebih selama masa pandemi. Semakin memiliki perhatian kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, tertindas, dan disabilitas. Mengikuti teladan putra-Mu, berbuah bagi kebaikan bersama. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, doakanlah kami. Bunda Maria, Bunda umat berhikmat, Bunda segala suku, doakanlah kami. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Effendi. Kita tutup dengan lagu penutup. Silakan. Yang tulus hati, Bapa dan setia, menjaga keluarga kudus, Yesus Sang Putra, penebus dosa dan Bunda Maria. Santo Yusuf yang terkasih, teladan berkesan, pelindung gereja semesta.
Baik, para Bapak Ibu sekalian, jangan keluar dulu, kita ada beberapa pengumuman. Sebelumnya saya persilakan ke Pak Andi untuk memperkenalkan komunitas pria Katolik Paroki Curug Gereja Santa Helena. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Petrus. Mewakili dari komunitas pria Katolik Santa Helena Paroki Curug, kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Kris Purwana Cahyadi Serikat Yesus yang sudah hadir malam hari ini melakukan bedah buku, ya, dan sangat inspirasi sekali. Kita semakin dikayakan, ya, dengan sharing tadi, juga dengan pengajaran-pengajaran yang dibagikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pastor. Juga terima kasih kepada PT Canisius yang sudah mengajak kami pada malam hari ini berkolaborasi, ya, di dalam acara bedah buku ini. Ya, memang keinginan kami sudah lama, ya, sejak buku dirilis oleh Canisius sekitar awal April itu kami sudah langsung menghubungi Pastor, tetapi berhubung Pastor masih ada pekerjaan, ada karya pelayanan di Medan, akhirnya waktu itu memberikan waktu di bulan Juni. Dan Pastor menepati, terima kasih. Malam hari ini kita bisa bersama melakukan bedah buku baru dari Pastor Kris. Terima kasih dari Canisius, ya, Pak Michael, Pak Nathan. Terima kasih untuk kerjasamanya. Nah, sebelum saya bicara sedikit tentang komunitas pria Katolik, saya mau menginformasikan bahwa 2 minggu lagi, ya, kita akan kembali, ya, mendalami tentang Santo Yusuf, ya. Kita bekerja sama dengan Pastor Lukas Heri Ipeng Purnawan MSF, jadi pastor dari kongregasi MSF, yang mereka sedang mempunyai proyek untuk membuat sebuah drama musikal Yusuf. Jadi kisah Santo Yusuf akan dibuat drama musikal, dan pada hari Minggu tanggal 20 Juni nanti mereka akan memperkenalkan itu kepada kita semua. Jadi kami mengundang Bapak Ibu Pastor Suster untuk kita bergabung di dalam acara ini. Jadi selain kita akan memulai dengan doa Rosario Santo Yusuf, nanti juga akan diberikan refleksi tentang kasih ayah yang akan juga disambungkan juga dengan nanti drama musikal Yusuf Kasih Ayah. Drama musikal ini nanti akan dirilis itu tanggal 14 dan 15 Juli. Ya. Mungkin Bapak Ibu sudah menerima banyak postingan tentang acara ini, tetapi nanti spesial kita akan hadirkan dulu untuk memperkenalkan kepada kita semua, khususnya di komunitas pria Katolik ini, tentang acara ini. Ini sangat menarik Bapak Ibu karena kisah Yusuf yang selama ini didengar dengan melalui webinar, kemudian juga membaca. Nah, kali ini nanti ya akan dibuatkan drama musikalnya. Silakan nanti Bapak Ibu hadir dan juga terlibat di dalam pagelaran drama musikal Yusuf di bulan Juli nanti. Silakan dicatat tanggalnya, dan juga nanti beberapa pastor MSF yang tergabung di dalam acara ini juga akan hadir. Dan juga tim yang lain juga akan hadir. Terima kasih. Kemudian sedikit tentang komunitas pria Katolik Santa Helena. Tadi Pastor sudah sampaikan juga, ya, kita beruntung ada komunitas yang berdevosi kepada Santo Yusuf, yaitu adalah komunitas pria Katolik Santa Helena. Komunitas ini, ya, berdiri 2014, ya. Jadi inspirasinya hadir waktu itu setelah ada 4 orang aktivis paroki Curug mengikuti kamp pria sejati Katolik. Setelah itu berkonsultasi dengan Pastor Andang, waktu itu masih menjadi VCAP KAJ di tahun 2014,
dan kita juga berkonsultasi dengan Pastor Rono Juwarno, selaku Pastor Paroki Curup. Akhirnya kita hadirkan komunitas pendampingan pria, suami ayah Katolik dalam keluarga, di Paroki Curup khususnya yang berdevosi kepada Santo Yusuf. Jadi bagaimanapun komunitas rohani layak harus memang memiliki santo-santa pelindung. Dan dalam hal ini komunitas pria Katolik memilih Santo Yusuf. Dan akhirnya 19 Agustus 2014 kami hadirkan pelayanan perdana di Paroki Curup, Gereja Santa Helena, dan itu menjadi hari lahirnya dari komunitas kami. Kemudian apa visi dan misi dari komunitas pria Katolik? Tadi dikatakan memang kami ingin menjaga panggilan para pria sebagai suami dan ayah, seturut teladan dan keutamaan Santo Yusuf. Santo Yusuf menginspirasi kami, sehingga kami mempunyai visi terkait dengan teladan dan keutamaannya. Kemudian juga kami mempunyai misi menolong para pria dalam menjalankan 3 misi perutusan Kristus di dunia. Apa itu? Sebagai nabi, sebagai imam, dan sebagai raja di dalam keluarga. Itu adalah visi dan misi dari komunitas kami yang berdevosi kepada Santo Yusuf. Ini adalah santo pelindung kami, Santo Yusuf. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa pesta perayaan 19 Maret dan 1 Mei. Dan apa yang kita lakukan selama kami berkomunitas, kami selalu memulai dengan doa dan devosi kepada Santo Yusuf. Baik dalam hal berdoa Rosario, juga Salam Yusuf, Litani Santo Yusuf, dan juga doa-doa Paus kepada Santo Yusuf, dan doa kepada Santo Yusuf lainnya. Kami juga di tahun ini menjual Rosario Santo Yusuf yang mungkin banyak orang belum memiliki. Kemarin kami sudah menjual hampir 300 sampai 400 Rosario yang kami jual, dan banyak yang berminat untuk dipakai untuk berdoa Rosario Santo Yusuf. Kami bersyukur dengan ditetapkannya Santo Yusuf, tahun Santo Yusuf, kita juga semakin berdevosi kepada Santo Yusuf. Kemudian terkait logo, jadi mungkin pastor, bapak, ibu, suster yang ada di sini bisa tahu juga bahwa kami adalah komunitas pria Katolik. Adalah logo kami adalah berupa nyala api ya, flame, yang artinya menerangi, membakar, dan mengobarkan. Kemudian kami ada salib putih menjadi transformasi hidup para pria, suami dan ayah khususnya, dari gelap menjadi terang. Kemudian ada lingkaran panah melambangkan kepriaan, dan terakhir ada salib, ordo salib suci, melambangkan kegerakan pria itu lahir di Paroki Curup OSC. Nah, ini kepengurusan kami baru saja dilantik pada tanggal 19 Maret 2021 yang lalu, dan ada sekitar 18 pria, suami dan ayah yang terlibat dalam pengurusan ini. Dan Pastor Lukas menjadi pastor moderator kami sejak tahun 2016 sampai hari ini. Kemudian, nah yang menarik apa pelayanan kami di paroki, kalau ditanya, karena ini penting, hadirnya sebuah komunitas adalah sangat relevan dengan pelayanan. Kami mempunyai 2 basis pelayanan. Yang pertama adalah pelayanan iman kekatolikan, yang kedua adalah pelayanan bela rasa. Ya, kita sebut sebagai man of faith dan man of compassion. Apa itu pelayanan kekatolikan, iman kekatolikan? Jadi kami setiap 2 minggu sekali menghadirkan pertemuan pria Katolik Santa Helena yang berdevosi kepada Santo Yusuf. Jadi acara kami sangat related dengan devosi Santo Yusuf. Di situ kami mengangkat tema-tema yang terkait dengan Santo Yusuf, khususnya di tahun Santo Yusuf ini. Kami juga menghadirkan setahun sekali adalah Festival Pesta Nama Santo Yusuf. Itu setiap tanggal 19 dan 1 Mei. Kami merayakan perayaannya. Seperti kemarin kita hadirkan novena, kita hadirkan juga Triduum. Itu salah bentuk kami berdevosi. Kemudian karena kami adalah komunitas di paroki, kami terlibat dalam pelayanan liturgi dan juga kepanitiaan di paroki. Kemudian juga kami setiap tahun sekali memiliki camping pria Katolik. Jadi kami mengumpulkan pria-pria untuk kita camping di luar, di outdoor. Ya. Tahun 2020 kemarin kita belum lakukan karena pandemi. Mudah-mudahan tahun ini, akhir tahun nanti kita bisa hadirkan camping pria Katolik. Nah, kemudian yang menarik juga
bahwa terkait dari tahun Santo Yusuf, jadi komunitas kami pun juga menggali tradisi kekatolikan, sehingga kami menghadirkan devosi Rabu pertama Santo Yusuf. Ide ini kemarin hadir waktu kami berkonsultasi dengan Pastor Vikep KAJ yang baru, Edi Mulyono SJ. Di situ dia mengingatkan kami hadirkan devosi Rabu pertama karena kamu berdevosi kepada Santo Yusuf. Dan mulai kemarin Maret kita sudah hadirkan devosi Rabu pertama ini. Dan setiap bulan hari Rabu pukul 8 malam kita menggelar devosi. Dan terakhir ya di tahun ini juga kami menghadirkan sebuah retret pribadi untuk fokus kepada Santo Yusuf yang kita sebut dengan Sekolah dari Nazaret. Puji Tuhan, sudah angkatan kedua, angkatan pertama kemarin bulan April, ada sekitar 30 orang yang sudah, dalam tanda kutip lulus. Kemudian di bulan ini, Juni ini, ada sekitar 100 lebih peserta yang terlibat dalam Sekolah dari Nazaret. Sekolah dari Nazaret adalah retret pribadi, di mana kita diajak selama 30 hari ikut di dalam perjalanan penjarahan bersama Santo Yusuf. Kisah-kisah kehidupan Santo Yusuf, pengalaman hidupnya dengan Maria dan Yesus, itu didalami setiap hari. Dan memang benar yang dikatakan Pastor Chris tadi, bahwa ujung-ujungnya adalah Yesus. Ya, Santo Yusuf, Bunda Maria sebagai pengantara. Kemudian, kedua, pelayanan bela rasa dan belas kasih. Ini menjadi ciri khas kami juga. Jadi untuk pelayanan ini, kami sejak 2015 sudah menghadirkan Santa Helena Makan Sore Natal. Jadi suatu acara di hari Natal, makan siang atau makan sore bersama mereka yang dalam tanda kutip orang yang berkekurangan. Awalnya kita hadirkan di paroki waktu itu, sejak 2015, tetapi setelah 2018 kami pindah ke penjara. Jadi setiap hari Natal, sejak 2018 kita mengadakan makan sore Natal bersama para warga binaan di penjara. Dalam satu meja, bisa dilihat di gambar, di foto, bahwa kebersamaan itu hadir, kami makan siang bersama, makan sore bersama, dan kami juga membagikan hadiah. Ya, terakhir kami bagikan sepatu waktu itu, setiap napi kita berikan sepatu, ada 150 napi, kita sepatuin. Itu salah satu bentuk bagaimana kita melayani mereka kaum terpenjara. Kami juga ada pelayanan bela rasa kepada kaum waria. Kami lakukan juga kemarin bersama beberapa komunitas. Kita juga peduli kepada kaum waria yang menjadi salah satu target dari KAJ. Di dalam kami harus fokus kepada bela rasa kepada kaum KLMTD, kecil, lemah, miskin, tersisih, dan disabilitas. Bersyukur sejak perjalanan 2014 sampai hari ini, kami banyak melibatkan pastor-pastor di dalam pelayanan kami, di dalam memberikan inspirasi kepada kami. Hampir lebih 40 pastor sudah hadir dalam acara kami, dan menunjukkan realitas bahwa ini Katolik banget, pria Katolik ini benar-benar, kami banyak dibantu, didampingi oleh para pastor. Malam hari ini juga Pastor Chris nanti akan kami masukkan juga dalam salah satu foto-foto ini. Ya, selain itu kami juga bermedia sosial, jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan info kami di Facebook, Instagram, dan YouTube. Silakan like, subscribe YouTube KPK Santa Helena, karena di situ semua acara yang kita gelar selalu kami hadirkan online, dan kami recording di YouTube. Silakan bisa diputar ulang di sana. Kemudian terakhir, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendalami terlibat dalam pelayanan-pelayanan kami, silakan dicatat, Anda bisa mengkontak kami, ya, apabila Anda mau terlibat, mau pelayanan penjara, mau pelayanan waria, atau pelayanan yang lain, KLMTD, ataupun kegiatan kami, devosi, sekolah Nazaret, dan lain-lain, silakan Anda bisa menghubungi kami. Itu saja, terima kasih, Tuhan memberkati. Baik. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Bu Yuli. Sebelum kita tutup, mungkin ada pengumuman dari Pak Michael dari PT Canisius. Silakan Pak.
Baik, terima kasih Pak Petrus. Kami dari PT Kanjus mengucapkan sangat banyak-banyak terima kasih yang pertama kepada rekan-rekan dari KPK, Bapak Ibu dari KPK yang telah menginisiatori atau mengajak kami untuk bekerjasama dalam bedah buku Santo Yosef Teladan di Tengah Krisis. Kemudian beribu terima kasih juga kami ucapkan kepada Romo Krispur yang berkenan hadir dan berbagi dalam bedah buku pada malam hari ini. Semoga melalui buku Santo Yosef Teladan di Tengah Krisis ini kita semakin dikuatkan dalam beriman, dalam hidup sehari-hari, semakin meneladan Santo Yosef, mencari kehendaknya tanpa banyak mengeluh. Kemudian yang terakhir, jangan lupa Bapak Ibu yang belum memiliki buku ini, ya saya bukan promosi tapi provokator. Silahkan Bapak Ibu bisa mendapatkannya melalui KPK, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi Komunitas Pria Katolik Paroki Santa Helena Curug. Sekian aja dari saya Pak Petrus, terima kasih. Berkat dalam. Terima kasih Pak Michael. Ya Bapak Ibu, sebelum kita tutup, tolong dicatat nomornya Pak Hendarto untuk pemesanan buku ya. Ya, boleh dijapri langsung beliau, tapi jangan terlalu malam ya, mungkin beliau nanti istirahat. Besok bisa ya. Baik, terima kasih kepada Pastor Kris Purwana. Terima kasih Pastor, salam sehat selalu. Ya, semoga teladan Santo Yusuf dapat berbuah banyak di Medan ya Pastor. Terus terima kasih kepada Suster Odilia, terima kasih kepada Suster Veronica, terima kasih kepada para bapak dan ibu yang hadir pada malam hari ini di Zoom, dan terima kasih juga kepada para bapak ibu yang mendengarkan di YouTube juga. Dan akhir kata, semua usaha dan tindakan kita semoga diberkati Tuhan dan Santo Yosef selalu mendoakan kita. Terima kasih, selamat malam. Salam Yusuf kesan kang ati katresnan Dewi mari tansah misuwur kasetianan jati binujio Yusuf sakelangkung suci dolin luhurna Gusti Yesus putra dalem kang dipasrahaken dumateng sira Popo Yusuf pangrengko greja pawana tinulodo rupamriya tangguh laku mulya jroning daya lan welas ilahi sembah sujud kawula dumugi puput jiwa Baik, sudah selesai Bapak Ibu. Silakan kembalikan ke Pak Heri.
suaranya belum kedengaran Pak Eri. Mohon pamit ya, sudah bisa live. Ya. Ya, terima kasih Pak Andi, terima kasih Bu. semuanya. Ya, Terima kasih Ya, terima kasih semuanya. untuk kawan-kawan ya, panitia. Ya, Maju Betres. terus. Terima kasih, Selamat Betres. semuanya. Makasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sampai jumpa 2 minggu Terima lagi. kasih Bapak Ibu. Makasih Pak Andi, Bu Julia, makasih Pak Petrus, makasih Pak Heri, makasih semuanya. Makasih Bu Prapti. Makasih Pak Petrus. Makasih Pak Andi. Pak Endarto, makasih. Pak Michael, makasih. Terima kasih Pak Petrus. Makasih tim Medsos. Terima kasih tim Medsos. Makasih semua. Pak. Izin Bapak Ibu, selamat malam. Terima kasih Pak Michael ya. Jika Tuhan. Terima kasih Pak